Halo rekan mahasiswa semuanya, pada kesempatan ini kembali saya akan memberikan paparan berupa video pembelajaran untuk Anda terkait dengan materi perkuliahan untuk mata kuliah penganggaran. Pembahasan pada kesempatan ini adalah materi tentang forecasting atau ramalan penjualan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, perlu Anda ketahui bahwa di dalam penganggaran, anggaran yang pertama kali dilakukan oleh perusahaan adalah anggaran penjualan. Adapun di dalam konsep dasar penganggaran, Anda juga sudah memahami bahwa anggaran itu sesungguhnya berupa perencanaan. Dengan demikian, sebelum kita menyusun anggaran penjualan, maka kita harus memprediksi atau memberikan estimasi ya berapa nilai-nilai penjualan yang akan dianggarkan untuk periode yang akan datang. Beberapa metode bisa dipergunakan ya di dalam rangka untuk melakukan peramalan penjualan tadi. Yang pertama adalah metode kualitatif. Di dalam metode kualitatif ini, perusahaan bisa menggunakan data atau di sini berupa ya, source-nya adalah berupa pendapat. Ya, pendapat bisa dari tenaga penjualan, bisa dari manajer penjualan atau dari pendapat pakar. Maka metode kualitatif ini sangat mendasarkan pada pengalaman ya, pengalaman kerja dari orang-orang dan yang dipandang sudah cukup mampu dan menguasai medan pasar, juga pendapat dari para pakar yang sudah ahli di bidang penjualan tersebut. Ini juga akan terkait dengan bagaimana kondisi ekonomi, bagaimana kondisi persaingan pada saat ini, bagaimana tentang industri yang perusahaan ada di dalamnya. Ya, pendapat ini juga cukup penting untuk bisa didengarkan, untuk juga bisa dipertimbangkan oleh para pemangku kebijakan di dalam rangka menyusun penganggaran. Selanjutnya, selain metode kualitatif di dalam menyusun peramalan ini, ya, juga menggunakan metode kuantitatif. Ada beberapa metode, bahkan tidak hanya beberapa, banyak sekali metode yang bisa digunakan. Ya, metode untuk forecast tadi. Di sini ada beberapa yang akan saya sebutkan ya, diantaranya metode kuadrat terkecil atau least square, metode moment, metode setengah rata-rata, metode parabola kuadrat. Masih banyak metode yang lain sesungguhnya, ini hanya contoh saja. Dan kita juga hanya akan mempelajari beberapa di antaranya di sini. Ya. Metode mana yang dipergunakan? Sesungguhnya perusahaan atau organisasi bisa menggunakan kombinasi dari keduanya, baik secara untuk yang kualitatif maupun kuantitatif, karena dua-duanya cukup penting. Ya, jika data kuantitatif, kita akan melakukan perhitungan-perhitungan seperti ini. Untuk data yang lebih kompleks, maka akan dibutuhkan aplikasi tentunya, tidak bisa dihitung manual seperti ini. Dan pada kesempatan ini, saya akan memberikan contoh, terutama adalah untuk metode kuantitatif. Namun di sini menggunakan data yang cukup sederhana, ya. Dan yang lebih diutamakan di sini adalah Anda memahami dari mana asal data ini dan dari mana prosesnya, bagaimana cara perhitungannya. Sesungguhnya secara realita data pasti lebih kompleks dari ini. Dengan demikian nanti pada realitanya akan dibutuhkan aplikasi-aplikasi yang lebih canggih, ya, sehingga Anda tidak perlu melakukan secara manual. Tetapi ada baiknya Anda mengetahui bagaimana caranya, dan di sini akan disajikan dengan data yang simple atau sederhana. Yang pertama yang akan Anda pelajari, metode kuadrat terkecil atau disebut least square. Ya, metode kuadrat terkecil ini formula atau perumusannya akan sangat terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Pada metode yang kali ini adalah least square yang dengan syarat sigma X atau total dari nilai X sama dengan 0. Anda harus memperhatikan ini ya. Apakah ini least square dengan syarat atau tidak? Begitu. Nah, least square ini adalah metode untuk kita melakukan peramalan di mana di dalam
kita meramalkan suatu nilai penjualan pada tahun tertentu di masa yang akan datang melalui bentuk persamaan. Ya, persamaannya adalah Y sama dengan A plus B X. Y ini adalah proksi dari penjualan. Maka kalau kita sedang mencari, contoh di sini, ya ada data-data. Di sini datanya tahun 2015 sampai tahun 2019. Yang akan dicari adalah data tahun 2020. Peramalan penjualan tahun 2020. Maka Y-nya adalah penjualan tahun 2020. Y pada tahun 2020. Y adalah proksi penjualan. Sedangkan X ini adalah skor. Skor yang akan membantu di dalam perhitungan Anda melalui persamaan ini untuk bisa mengetahui berapa nilai sales atau penjualan Y pada tahun yang dicari tadi, yaitu tahun 2020. Kemudian ada nilai A dan nilai B. Dan nilai A dan nilai B inilah yang harus Anda hitung, yang harus Anda temukan berapa nilainya. Dengan beberapa rumus-rumus dan formula yang diberikan oleh metode ini. Baik, langkah-langkahnya ya, yang pertama Anda harus mendeteksi dulu apakah ini berupa data ganjil atau genap. Untuk mengawali ini saya menggunakan data ganjil terlebih dahulu. Ya, datanya ada 5, maka ini ganjil. Dalam menyusun metode kuadrat terkecil ini, Anda harus memiliki data historis. Anda ingat ya, dari konsep dasar, anggaran ini perencanaan. Karena ini perencanaan, kita memprediksikan data di masa depan. Alat prediksinya menggunakan data masa lampau yang sudah terjadi. Maka di sini kita menyajikan data-data masa lalu. Ya, kita anggap posisi yang dicari masa depannya adalah 2020 dan data masa lalu adalah dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Anda bisa menyusun sebuah tabel seperti ini dan memasukkan nilai-nilai ini yang harus Anda cari. Yang pertama N-nya dulu. N adalah total data atau data historis yang Anda miliki. N-nya ada 5, ganjil. Ya. Kemudian kolom kedua tahun, periode. Ini adalah periode-periode dari data penjualan yang ada. Kemudian kolom berikutnya adalah Anda masukkan nilai Y atau nilai penjualannya. Ya, ini adalah data-datanya, ini adalah data masa lalu. Jangan lupa Anda juga harus menghitung berapa totalnya. Sigma di sini adalah lambang untuk total jumlahnya. Sigma Y artinya total dari nilai Y. Totalnya adalah 760. Kemudian tabel berikutnya, kolom berikutnya adalah untuk nilai skor X. X ini harus Anda tentukan nilai skornya. Dan penentuan nilai skor ini sangat berkaitan dengan apakah datanya ganjil atau genap. Kali ini kita adalah data ganjil. Cara pemberian skornya adalah Anda mencari data tengahnya dulu. Karena ini 5, N-nya 5 ya, 5 data, maka data yang di tengah adalah data yang ketiga. Data yang ketiga ini Anda berikan nilai skor 0. Kemudian data yang ke atas ya adalah nilainya negatif berurutan min 1, min 2 dan seterusnya jika data lebih banyak. Kemudian data di bawah 0 ini ada berikan skor positif 1, 2 dan seterusnya. Kolom selanjutnya Anda harus menghitung nilai X kuadrat. Ya, jadi nilai X ini Anda kuadratkan. Min 2 kuadrat 4 dan seterusnya. Jangan lupa ditotalkan. Maka di sini akan membentuk sigma X sama dengan 0. Sesuai ya dengan syaratnya. Ini maksud dari syarat sigma X sama dengan 0 tadi. Jadi syarat ini adalah skor dari seluruh X ini jika ditotalkan jumlahnya adalah 0. Kemudian sigma X kuadrat nilainya sama dengan 10. Dijumlahkan saja. Kolom berikutnya Anda harus mengalihkan nilai X dengan nilai Y. Ya, dalam contoh ini misalkan X-nya min 2 di row pertama dan Y-nya adalah 130. Maka nilai XY-nya di
kita hasilkan minus atau negatif 260. Dan seterusnya, jangan lupa juga ditotalkan. Totalnya adalah 100. Nah, sesudah kita mendapatkan data-data ini, kita akan membentuk persamaan ini untuk mencari pertanyaan yang harus dijawab, yaitu forecast tahun 2020. Ada rumus yang diberikan oleh metode ini. Cara mencari nilai A adalah sama dengan sigma Y dibagi N. Sedangkan untuk mencari nilai B adalah sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Anda masukkan saja nilai-nilainya, ya. Sigma Y 760 dibagi N, N-nya 5. Jadi 760 dibagi 5, ketemulah angka 152. Demikian juga dengan mencari nilai B. Setelah nilai A dan nilai B kita ketemukan, maka kita susun persamaannya. Persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX. Maka Y sama dengan A, A-nya adalah 152 plus BX. B-nya adalah 10. Maka kita sudah menemukan untuk data ini persamaannya adalah Y sama dengan 152 ditambah 10X. Dengan demikian, dengan persamaan ini, kita bisa mencari forecast peramalan berapa penjualan untuk tahun 2020. Maka kita tinggal menggunakan persamaan ini saja. Caranya, Y atau sales tahun 2020 sama dengan 152 ditambah 10 dikalikan X-nya, skor X-nya. Nah, sekarang berapa skor X-nya? 3. Dari mana angka 3? Dari sini. Anda lihat di sini, tahun 2019 skor X-nya adalah 2. Sehingga dengan demikian, ketika kita mencari 2020, maka skor X-nya adalah 3. Nomor selanjutnya. Kalau kita mencari 2021, maka skor X-nya adalah 4. Demikian seterusnya. Kemudian kita operasionalkan perhitungan ini sehingga diperoleh nilai bahwa Y atau sales pada tahun 2020 sebanyak 182 unit. Cukup mudah bukan? Oke, selanjutnya. Sekarang bagaimana metode tadi dengan syarat yang sama namun datanya genap. Ya. Caranya sama persis. Perbedaan hanya terletak pada skor pada X ini. Anda ingat ya, tadi datanya ganjil, sekarang genap. Maka N-nya di sini adalah 4 atau nilai-nilai genap yang lain. Ya. Di sini cara pemberian skornya adalah 2 data di tengah, ya, karena ini 4, maka 2 data di tengah adalah data kedua dan ketiga. Skor X-nya Anda berikan nilai, yang atas diberikan nilai negatif 1, yang tengah yang di bawah Anda berikan nilai positif 1. Kemudian berurutan ke atas ini adalah negatif, tetapi membentuk nilai-nilai ganjil. Maka seharusnya di sini min 1, min 3, kalau lebih banyak lagi berarti min 5, kemudian min 7, kemudian min 9, min 11, dan seterusnya. Kemudian, pada hal yang sama, setelah nilai 1, ke bawah juga positif, juga membentuk nilai ganjil. 1, 3, kalau mau diteruskan lagi menjadi 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Ya. Anda operasikan sama seperti contoh yang sebelumnya. Jangan lupa ditotalkan, kemudian dihitung nilai A dan nilai B-nya, dan dibentuk persamaannya. Sehingga selanjutnya Anda bisa menghitung forecast tahun yang sedang Anda cari. Dalam hal ini, kembali Anda mencari adalah tahun 2020. Ya. Jadi, skornya adalah 5. Ya. Nilai ganjil sesudah angka 3 adalah 5, sehingga diperoleh nilai sekian. Ya, Anda bisa mencobanya sendiri nanti di rumah dengan perhitungan ini. Baik, selanjutnya adalah metode kuadrat terkecil atau least square sama, tetapi di sini kita adalah least square yang tanpa syarat. Jadi tidak ada syarat sigma X sama dengan 0. Anda perhatikan di sini, sigma X-nya tidak sama dengan 0.
Letak perbedaannya kembali lagi. Yang pertama adalah dalam scoring untuk nilai X. Kalau dengan metode ini, maka mudah saja untuk mencari skor X-nya, data yang paling atas Anda berikan skor 0. Kemudian berurutan ke bawah ya sampai data historinya habis. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi ini nanti jika Anda mencari berapa Y atau sales di tahun selanjutnya, Anda tinggal mengurutkan saja nilai skornya. Untuk contoh ini, kalau misalkan Anda mencari tahun 2020, maka skornya adalah jatuh di nilai 5. Setelah 4 adalah 5. Caranya sama. Di sini ada beberapa data yang Anda bentuk ya, X kuadrat, XY. Jangan lupa ditotalkan di bawah ini. Nah, selanjutnya apa? Sama, Anda juga mencari nilai A dan nilai B. Tetapi pada metode ini, cara mencari nilai A dan nilai B berbeda. Di sini Anda sudah disediakan suatu formula yang berbeda. Ya, Anda harus mencatat ini ya, Anda harus tahu. Ini adalah caranya Anda mencari nilai A. Contoh ya, nilai A bisa dicari dari sigma X kuadrat kali sigma Y dikurangi dari perkalian antara sigma X dan sigma XY dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Nah, Anda tinggal masukkan saja nilai-nilainya, kemudian Anda hitung berapa nilai akhirnya. Demikian juga dengan caranya mencari nilai B. Sudah diberikan rumusnya. Ketika nilai A sudah Anda temukan, nilai B juga sudah Anda temukan, maka kembali lagi Anda harus menyusun persamaannya. Y sama dengan A plus BX. Atau di dalam kasus ini, Y sama dengan 132 tambah 10X. Anda mencari Y pada tahun 2020, maka skor X-nya adalah 5. Ya, urutan berikutnya skornya adalah 5. Maka bisa langsung saja Anda hitung sehingga nilai akhirnya adalah 182 unit. Ya, demikian tadi cara berhitung forecasting ya, sederhana dengan nilai-nilai sederhana dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square, baik yang menggunakan persyaratan maupun yang tanpa syarat. Baik, metode berikutnya kita akan mencoba menghitung menggunakan metode momen ya. Di sini juga sama, nanti kita akan melakukan forecast dengan membentuk persamaan akhir adalah Y sama dengan A plus BX. Ya. Namun di dalam metode ini akan ada formula berikutnya untuk Anda bisa membentuk beberapa persamaan lagi. Ya, ada 2 di sini. Yang pertama adalah XY, sigma Y sama dengan NA ditambah B kali sigma X, kemudian persamaan yang berikutnya adalah sigma XY sama dengan A kali sigma X ditambah B kali sigma X kuadrat. Caranya sama, Anda bisa menyusun sebuah tabel. Ya, kolom pertama Anda isikan berapa N dari data tersebut, kemudian periodenya, dan selanjutnya adalah berapa nilai penjualannya atau Y-nya. Ya, di sini. Kemudian X. Scoring untuk X pada metode ini sama dengan least square tanpa syarat. Jadi Anda untuk data tertua yang paling atas, Anda berikan nilai skor 0. Kemudian berurutan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai dengan data itu habis. Ya. Kolom selanjutnya Anda menghitung mencari nilai X kuadrat. Mudah ya, ini tinggal dikuadratkan saja, ditemukan nilai X kuadrat. Kolom terakhir Anda mencari nilai XY, X kali Y. Anda tinggal mengalihkan nilai X dikalikan dengan nilai Y-nya. Dan jangan lupa setelah operasi ini selesai, ditotalkan sehingga akan membentuk sigma-sigma untuk masing-masing komponen ini. Kemudian nilai-nilai ini Anda masukkan untuk membentuk persamaan dengan menggunakan rumus kedua dan ketiga ini. Ya, sehingga akan terbentuk 2 persamaan.
ya, persamaan 1 ini dari persamaan yang ini, maka akan terbentuk nilai persamaan 760 sama dengan 5A ditambah 10B. Dari rumus persamaan ketiga ini akan dibentuk nilai persamaan 1620 sama dengan 10A ditambah 30B. Untuk apa dua persamaan ini? Dua persamaan ini kembali akan digunakan untuk mencari nilai A dan nilai B. Caranya, dua persamaan ini akan kita lakukan proses eliminasi dan substitusi. Ya, kita akan melakukan eliminasi terlebih dahulu. Anda bisa pilih salah satu, apakah mau mengeliminasi nilai A dulu atau B dulu. Di dalam contoh ini, kita akan mencoba mengeliminasi untuk nilai B terlebih dahulu. Sehingga, kedua persamaan ini harus mempunyai nilai B yang sama. Kita menggunakan pedoman nilai B yang paling tinggi, yaitu 30B. Maka persamaan ini harus menyesuaikan, sehingga nilai B-nya bisa menjadi 30B. Harus dikalikan 3, ya, maka semua komponen dalam persamaan yang pertama ini dikalikan 3 semua. Jadinya seperti ini. 760 dikali 3 membentuk 2280. 5 kali 3, 15A. 10 kali 3, di sini 30B. Sama ya, sehingga kalau B-nya sama, maka nilai B ini bisa kita eliminasi. Karena persamaan di atas dikurangi persamaan yang di bawah ini. 30B dikurangi 30B, hasilnya 0. Sehingga kita tinggal mengurangi saja untuk nilai-nilai yang lain. 2260 dikurangi 1620 menghasilkan 660. 15A dikurangi 10A menghasilkan nilai 5A. Sehingga A bisa Anda peroleh 660 dibagi 5. Ditemukan nilai 132. Nilai 132 ini atau nilai A ini bisa Anda substitusikan ke dalam persamaan. Anda bisa pilih baik persamaan ini maupun persamaan ini. Kita akan menggunakan persamaan kedua. Nilai 132 ini kita akan masukkan ke sini, ya, sehingga akan menjadi seperti ini. 1620 sama dengan 10A, maka di sini nilai A-nya masuk 10 kali 132 ditambah 30B. Ya, setelah Anda hitung, maka akan ketemu nilai B-nya sama dengan 10. Nilai A diketahui, nilai B juga diketahui, maka kita bisa membentuk persamaan Y sama dengan A plus BX ini tadi, dengan menggunakan nilai A dan B yang sudah kita hitung. Sehingga kita memiliki persamaan Y sama dengan 132 ditambah 10X. Pada contoh ini kita akan mencari peramalan penjualan tahun 2020. Berarti skor X-nya adalah 5. Maka kita tinggal masukkan nilai skor X5 ke dalam persamaan ini. Y sama dengan 132 ditambah 10 kali 5. Sehingga kita bisa menemukan nilai bahwa Y di tahun 2020 adalah senilai 182 unit. Ya, ini tadi jika menggunakan metode momen. Baik, untuk metode berikutnya adalah metode parabola kuadrat. Bila mana metode ini Anda pergunakan jika tren dari data-data yang Anda miliki, ya, data penjualan membentuk tren parabolik. Ya, kalau contoh-contoh yang sebelumnya tadi, maka datanya trennya adalah garis lurus. Ya, kalau di sini ternyata data-datanya membentuk parabolik, garis parabolik. Maka metode yang tepat adalah menggunakan metode parabola kuadrat. Sama, di sini di dalam nanti kita melakukan forecasting, kita akan menggunakan suatu persamaan. Hanya saja ada sedikit perbedaan di sini. Nilainya tidak hanya A plus BX saja, tetapi Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Ya. Caranya sama, ya. Anda tetap dengan menggunakan data masa lalu, data Y, ya, data historical Anda sajikan di dalam tabel-tabel ini untuk mencari juga beberapa nilai-nilai tertentu. Anda di kolom pertama, Anda masukkan nilai N-nya,
Kemudian kolom berikutnya adalah untuk periode. Kolom ketiga adalah untuk data Y atau data penjualannya. Ya. Kolom berikutnya adalah nilai X. Sama, di sini juga menggunakan scoring. Ya. Baik, metode berikutnya adalah metode parabola kuadrat. Bila mana Anda menggunakan metode ini, jika data yang Anda miliki, ya, data-data historical yang Anda miliki membentuk tren berbentuk garis parabolik, ya. Kalau metode yang sudah tadi yang sebelumnya adalah data-datanya membentuk tren garis lurus. Jadi ketika Anda memiliki data historical dengan tren membentuk garis parabolik, maka metode yang tepat untuk Anda pergunakan di dalam melakukan peramalan adalah metode ini. Salah satunya yaitu metode parabola kuadrat. Dalam metode ini hampir sama, ya. Kita juga akan membentuk suatu persamaan, di mana persamaan inilah yang akan nanti membantu kita untuk memperoleh nilai dari suatu penjualan pada periode tertentu yang sedang kita cari, ya. Namun di sini ada perbedaan sedikit, bahwa persamaannya yaitu Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat, ya. Ada tambahan nilai CX kuadrat di belakang ini. Proses perhitungannya sama, Anda bisa menyajikan dalam bentuk tabel, kemudian mencari nilai-nilai tertentu, ya. Kolom pertama Anda sajikan nilai N-nya, kolom kedua adalah periode, kolom ketiga adalah nilai Y-nya, kolom keempat adalah nilai X-nya. Dan masih sama dengan least square, nilai X di sini juga merupakan nilai skor, ya. Dan cara scoringnya mirip sama dengan metode least square ganjil genap, ya, least square dengan syarat tadi. Sehingga di sini juga sama, akan membentuk sigma X sama dengan 0. Kebetulan di contoh ini datanya adalah ganjil 5, ya, makanya caranya sama, ya. Anda cari nilai tengahnya, diberikan nilai 0, kemudian data di atasnya berikan nilai negatif, data di bawahnya berikan nilai positif, dan berurutan. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Sedangkan data di bawah ini nilainya positif, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berikutnya Anda mencari nilai XY, kemudian X kuadrat, ya, X kuadrat kali Y, dan nilai X pangkat 4, ya, X pangkat 4. Nilai X ini Anda pangkatkan 4 sehingga ketemu nilai ini. Dan terakhir jangan lupa, sama juga Anda harus menghitung berapa total datanya atau nilai sigmanya dari masing-masing komponen ini. Sesudah kita menyelesaikan data di dalam tabel ini, maka kita akan berusaha membentuk persamaan ini dengan memasukkan nilai-nilai ini pada rumus-rumus persamaan yang diberikan dalam metode ini. Ada 2 juga. 3, ya, tepatnya. 1 adalah persamaan ini, ya, sigma Y sama dengan NA plus C kali sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat Y sama dengan A kali sigma X kuadrat ditambah C sigma X pangkat 4. Kemudian ada satu lagi sebenarnya di sini, ya, ini untuk mencari nilai B. Sigma XY sama dengan B kali sigma X kuadrat, ya. Anda masukkan nilai-nilai ini ke dalam persamaan-persamaan ini. Khusus untuk persamaan ini bisa langsung Anda dapatkan nilai B-nya. Sigma XY, ya, di sini 100 sama dengan B kali sigma X kuadrat. Sigma X kuadratnya adalah 10. 100 sama dengan 10B, sehingga B bisa kita cari nilainya adalah 10. Sekarang tinggal mencari nilai A dan nilai C. Berarti kita akan mendapatkan dua nilai ini dari 2 persamaan yang lainnya tadi, ya. Ketika kita memasukkan nilai-nilai ini ke dalam persamaan-persamaan ini, kembali lagi kita akan mendapatkan 2 persamaan. Ya, persamaannya adalah persamaan ini dan ini. Nah, sama dengan metode yang sebelumnya, karena kita memiliki 2 persamaan, untuk mencari 2 nilai ini, maka kita akan menggunakan metode eliminasi atau substitusi, ya. Di sini saya menggunakan dua-duanya menggunakan eliminasi.
Ya, contoh yang pertama ini diumpamakan yang akan dieliminasi adalah nilai A-nya, sehingga kita samakan nilai yang A-nya. Ya, nilai persamaan di atas kita kalikan 2 semua, sehingga nanti akan membentuk nilai A 10 sama dengan persamaan yang kedua. Kemudian Anda operasikan untuk pengurangannya, demikian seterusnya sehingga Anda bisa mendapatkan nilai C. Kalau yang Anda eliminasi A, berarti Anda akan memperoleh nilai C. Sebaliknya, kalau yang Anda eliminasi nilai C-nya, Anda akan mendapatkan nilai A, ya. Kemudian langkah yang kedua ini adalah mencari nilai A. Jadi yang dieliminasi adalah nilai C-nya. Ya, ini adalah caranya. Persamaan yang di atas ini dikalikan 3,4 supaya nilai C-nya sama. Ya, maka nilai 5A dan 760 ini juga harus dikalikan dengan nilai yang sama. Ya, 3,4. Dan seterusnya sehingga Anda mendapatkan nilai A mendapatkan, nilai C pun juga sudah didapatkan, nilai B sudah dapat sehingga Anda bisa membentuk persamaan ini. Y sama dengan A-nya adalah di sini diketahui 149,57 ditambah BX, B-nya adalah 10 minus 0,71 C-nya X kuadrat. Sehingga ketika Anda mencari data peramalan penjualan untuk tahun 2020, maka Anda tinggal mencari berapa skor X-nya. Anda lihat kembali di tabel, maka skor X-nya data setelah nilai 2 adalah 3. Ya, maka di sini kita tinggal memasukkan nilai 3. Jangan lupa dikuadratkan. Sehingga ramalan penjualan tahun 2020 akan diperoleh nilai 177,04 unit. Baik, demikian tadi paparan dari saya ya untuk materi forecasting atau peramalan penjualan dengan beberapa metode. Ya, disajikan dengan cukup sederhana supaya memberikan Anda pemahaman mengenai alur proses dilakukannya forecasting tersebut. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda dan sukses untuk Anda semua.